Saya akan menceritakan tentang perjalanan spiritual untuk kami sekeluarga, terutama ketika kita mau menjemput menjadi tamu Allah dan memang benar-benar kita pengen berumroh sekeluarga. Jadi diawali dari niat kami untuk umroh sekeluarga. Jadi dari awal anak-anak punya niat, kami punya niat, kita selalu bilang, nah kita berdoa ya. Ya berdoa, selalu berdoa bahwa ya Allah mudahkan kami bisa berumroh sekeluarga. Nah, qadarallahnya dari doa-doa anak-anak yang memang waktu saat itu belum balik, terkabulkan sama Allah. Nah, saat itu juga kita sekalian survei sebenarnya, karena kita mau memulai untuk syiar umroh. Dan perjalanan kami sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan karena saya dan suami ini berhasil mengajak dua orang anak kami, Ananda Raihan dan juga Ananda Naura Zaida, ini untuk langsung melihat seperti apa sih dua kota suci di channelnya Miss Warga Center, guys. Jangan lupa tekan tombol like, komen, ya. Ketika di Madinah, kami juga sampaikan ke dua orang anak kami bahwa ini adalah masjidnya Rasulullah yang selama ini kita ceritakan, dan di dalam masjid ini ada raudhoh, bisa berdoa, kemudian berdoa apa saja, dan kemudian di dalamnya juga ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Anak-anak sangat euforia sekali, tidak pernah ada rasa capek, tidak pernah ada rasa mengeluh. Setiap hari, setiap bangun pagi, bunda kita mau kemana lagi? Jadi semua perjalanan itu benar-benar dinikmati. Dan yang paling penting bagi saya dan suami adalah bagaimana kami bisa mengenalkan Islam itu ke anak-anak secara dari sejak dini. Dan kemudian membiasakan bahwa sholat tepat waktu itu sudah dijalankan oleh orang-orang di kota suci ini. Maka berharapnya ketika nanti pulang ke Indonesia, kebiasaan mereka untuk sholat tepat waktu, sholat di masjid itu terus tersemai. Waktu itu Raihan umurnya 8 tahun, Naura umurnya 6 tahun. Nah, kemudian kami berjalan-jalan juga ke beberapa kota di lingkungan Madinah dan Mekah, dan itu bisa membuat anak-anak itu punya banyak inspirasi. Kemudian ketika perjalanan umroh, saya berpikir bahwa umroh itu kan cukup melelahkan ya, karena kita akan melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah, kemudian melakukan sa'i, itu kurang lebih ketika dijumlahkan sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Untuk ukuran anak-anak mungkin itu sungguh sangat menyulitkan gitu ya. Tapi qadarullah tadi, Allah tuh memang punya janji yang besar untuk kita yang yakin dan mau berumroh membawa keluarga. Ternyata anak-anak sama sekali tidak rewel. Mereka menjalani semua proses dengan baik. Bahkan saat mereka lelah, mereka bilang begini, bunda sebenarnya aku capek, tapi aku lihat orang itu nggak punya kaki aja, bisa ya bun, semangat gitu ya. Terus ketika mereka lelah, banyak orang yang kasih hadiah gitu kan, ada makanan, minuman, dan mereka bilang hadiah kecil gitu ya. Jadi mereka juga semangat. Proses sa'i juga seperti itu. Saya berpikir jangan-jangan anak-anak nggak nyampe gitu ya dari sofa ke Marwah, karena memang cukup jauh. Tapi qadarullah lagi, Allah itu sesuai dengan prasangkaan umatnya. Karena saya dan suami selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah, kami hanya ingin menghadapkan kedua anak ini ke kota suci, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga menghadapkan mereka berdua itu langsung ke Ka'bah. Dan qadarullah itu benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa untuk anak-anak. Saya berpikir buat seluruh keluarga Indonesia, kalau memang kita sudah memiliki kecukupan, jangan ragu untuk mengajak anak-anak kita. Dan tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa masih anak-anak, nanti dia nggak tahu, atau mungkin nanti rewel dan seterusnya. Nah, pikiran positifnya yang harus dijaga, karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan umatnya. Kemudian setelah proses umrah pertama, mereka juga masuk ikut memegang Ka'bah. Setelah itu kami sama-sama sholat bareng, dan setiap sholat 5 waktu kami selalu ada di Masjidil Haram seperti itu. Bahkan kakak Rehan itu ketika sholat itu bisa sampai ke depan imam masjid seperti itu, di belakangnya begitu ya. Jadi hal-hal itu benar-benar menggugah semangat mereka, sehingga setelah pulang sampai sekarang itu anak-anak alhamdulillah sholatnya terjaga, dan mereka selalu punya inspirasi untuk bisa kembali ke tanah suci. Ketika saya tawarkan mau liburan kemana, mau Singapura, mau ke Thailand, apa mau ke Mekah dan Madinah, mereka pilih Mekah dan Madinah. Bahkan bun mau juga ke Palestina seperti itu ya. Jadi teman-teman, saat kami berdua dengan suami berpikir begini, umur kita nggak pernah tahu, tapi ketika kita sudah menghadapkan kedua anak kita itu ke dua kota suci, dan itu menjadi modal mereka untuk meniti hidupnya, kalaupun nanti ternyata saya dan suami dipanggil lebih dulu, kami sudah melakukan kewajiban kami
untuk bisa memberikan nilai-nilai spiritual kepada kedua anak kami. Dan alhamdulillah kedua anak kami sangat mencintai masjid, kemudian mohon doanya semoga bisa menjadi penghafal, penghayat, dan penebar kebaikan Al-Quran. Seperti itu.